Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apabila tuan-tuan lapar, pergilah makan. Selesai makan, tuan-tuan ambillah minum. Marilah tuan-tuan, izinkan saya berkenalan. Nama lengkap saya Saumi Setia Linda. Kepada yang terhormat Tuan Dr. Muhammad Hilmi bin Ibrahim selaku penyelia pertama, kepada yang terhormat Tuan Profesor Dr. Faisal Ali Anwar Ralikan selaku penyelia kedua. Izinkan saya untuk memaparkan rencana penelitian saya dengan judul Menilai Potensi Praktek Agroforestry tentang Kesuburan Tanah, Kandungan Nutrisi Tanah, dan Persepsi Petani di Kuburaya, Kalimantan Barat. Agroforestry ini sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan petani. Praktek agroforestry di Kuburaya, Kalimantan Barat ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan, menghasilkan pendapatan, kemudian mempromosikan kelestarian lingkungan, dan juga mengurangi emisi dari karbon dioksida dan keanekaragaman hayati. Sangat penting juga untuk menyebarluaskan informasi tentang praktek agroforestry kepada para petani. Namun, yang paling penting lagi adalah sangat penting untuk menentukan tingkat kesadaran, kemudian pengetahuan dan persepsi petani betapa implementasi praktek agroforestry itu sangat efektif. Yang selanjutnya adalah untuk mempelajari mengenai ciri-ciri tanah yang ada di agroforestry tersebut. Selanjutnya, lahan asli yang digunakan sebagai lahan pertanian untuk agroforestry itu adalah lahan yang ditanami oleh tanaman akasia. Sedangkan para petani di sana belum menanam pohon akasia di lahan agroforestry-nya. Para petani lebih memilih untuk menanam pohon jagung atau tanaman jagung. Dari hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi para petani terhadap agroforestry yang mempengaruhi kesuburan tanah dan unsur hara tanah, serta juga diperlukan uji coba mengenai penanaman pohon akasia dan jagung pada praktek agroforestry. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama adalah bagaimana persepsi petani terhadap agroforestry. Yang kedua, bagaimana komposisi tanah yang ada di agroforestry. Yang ketiga, bagaimana hasil observasi pertumbuhan akasia dan tumbuhan jagung dengan menggunakan studi pot di dalam greenhouse. Objek pertama atau tujuan pertama dari ini adalah mengidentifikasi persepsi petani yang mengenai pengetahuan tentang agroforestry, kemudian pemahaman praktek agroforestry, dan juga manfaat dari agroforestry, yaitu terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui komposisi tanah. Ini meliputi kepadatan tanah, kemudian bahan organik tanah, pH tanah, dan seterusnya sampai ke faktor evaluasi tanah. Yang ketiga, objeknya adalah mengukur pertumbuhan tanaman akasia mangium dengan diamais dengan menggunakan studi pot di bawah rumah kaca atau yang akan dilakukan di rumah kaca. Ini diharapkan memberikan kontribusi mengenai hasil produktivitas, ketahanan pangan, ekonomi, dan ekologi. Agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan lahan yang memadukan tanaman tahunan dan tanaman pangan ataupun untuk meningkatkan produk dan keanekaragaman produk pertanian. Agroforestry berdasarkan komponen hayati dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu agrosilvikultur, silvopastoral, dan agrosilvopastoral. Manfaat dari agroforestry ini akan menampakkan ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan kesuburan tanah, kemudian mengurangi erosi, pengelolaan air, dan juga pengendalian hama. Yang selanjutnya juga untuk meningkatkan pendapatan petani. Selanjutnya adalah potensi akasia sebagai tanaman agroforestry adalah dapat meningkatkan ketersediaan nitrogen dalam tanah, kemampuannya dalam memperbaiki degradasi lahan, kemudian keuntungan ekonomi, dan juga digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan.
Sedangkan untuk potensi dari jagung, yang utama adalah bahan makanan, kemudian untuk bernilai ekonomi tinggi, serta dia juga beradaptasi pada tanah terdegradasi. Untuk metode pengambilan data, data akan dikumpulkan melalui wawancara kuesioner formal kepada petani yang tergabung dalam kelompok tanggutan Kuala Gambut Lestari Desa Kuala 2 Kubu Raya, Kalimantan Barat sejumlah 30 petani. Kemudian setelah terkumpul, maka akan dilanjutkan dengan fokus group discussion ini untuk mendapatkan masukan dari narasumber yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah soil sampling dan analisis dan soil sampling. Pengambilan sampel dan analisis tanah ini ada 6. Yang pertama adalah massa tanah, yang kedua materi organik tanah, penentuan pH dan lainnya, kemudian total karbon dan nitrogen, serta kation, serta yang terakhir adalah indeks kesuburan tanah dan faktor evaluasi tanah. Untuk massa tanah akan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian massa materi organik tanah juga akan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah penentuan pH tanah. Ini juga nanti ada 3 rumus yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama total, yang kedua adalah AL yang tertukar yang dapat ditukar, kemudian yang terakhir adalah H yang dapat ditukar atau nitrogen yang dapat ditukar. Selanjutnya adalah total karbon dan nitrogen yang akan ditentukan menggunakan alat analisa CHMS. Stok karbon tanah ini akan dihitung berdasarkan persamaan ini. Nah, persamaan Tadelo ini. Yang selanjutnya adalah kation yang dapat ditukar. Ini nanti juga akan dilakukan secara cukup mendetail seperti ini, sangat detail yang akan dilakukan sampai warna yang intensitas warna yang akan diukur, dengan menggunakan spektrofotometer UV pada 820 nanometer. Kemudian yang terakhir adalah indeks kesuburan tanah dan faktor evaluasi tanah. Ini nanti juga akan diukur atau dihitung dengan rumus seperti ini. Selengkap rumusnya adalah seperti ini. Yang ketiga, dalam studi ini adalah dilakukan pot studi atau studi pot. Yang pertama dilakukan adalah persiapan bibit akasia mangium dan jea mais. Untuk praktek agroforestry, penelitian akan dilakukan di rumah kaca yang didirikan di Fakultas Sains dan Teknologi Sumber Daya Unimas. 2 spesies yang akan ditanam itu adalah jea mais dan akasia mangium dengan sistem tumpang sari. Yang selanjutnya persiapan dari simulasi hujan asam. Untuk pembuatan SAR merupakan campuran asam sulfat dan asam nitrat dengan perbandingan 3:2 dengan air suling. Untuk proses penyiramannya, rencananya nanti adalah setiap pukul 11 setiap hari. Ini. Kemudian untuk desain eksperimentalnya silahkan diperhatikan. Ada 4 treatment yang berbeda dengan 4 replika masing-masing. Ada diamai sendiri, ada akasia mangium sendiri, kemudian ada diamai dan akasia mangium dengan pH 3, terus kemudian ada pH 4, ada pH 5, dan ada pH 6. Kemudian untuk desain eksperimennya, rancangan ini nanti yang akan digunakan dalam pelakuan ini adalah rancangan acak lengkap dengan seperti ini bagan-bagan. Ini nanti perencanaan dari peletakan pot-pot yang digunakan di dalam rumah kaca. Selanjutnya yang terakhir adalah pengukuran parameter pertumbuhan dan persiapan tanah untuk analisis. Ini nanti tinggi tanaman diukur menggunakan pita pengukur dari pangkal hingga ujung daun tertinggi. Kemudian jumlah daun akan dihitung secara manual pada setiap tanaman. Kemudian kandungan klorofil akan diukur menggunakan klorofimeter dan seterusnya. Sedangkan pengambilan datanya nanti ini adalah dikumpulkan pada hari ke-10, ke-60, ke-90, dan ke-120 setelah tanam. Akumulasi dari unsur hara ini akan dihitung dengan rumus seperti ini, yaitu akumulasi unsur hara, konsentrasi unsur hara dikalikan dengan berat kering tanaman. Analisis statistik yang digunakan adalah statistik ANOVA satu arah dilanjutkan menggunakan uji post hoc Buncan, kemudian dianalisis menggunakan statistical analisis sistem versi 9.
Pada penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran petani terhadap praktek agroforestry dan manfaatnya tentu saja. Kemudian yang kedua adalah persepsi dan sikap mereka terhadap praktek adaptasi agroforestry dapat ditingkatkan. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat tanah terpilih yang dihasilkan dari praktek agroforestry di kelompok tani hutan KTH Warak Gambut Lestari di Kuala Dua, Kuburaya, Kalimantan Barat. Yang terakhir adalah untuk merekomendasikan meningkatkan pertumbuhan dan hasil menggunakan media pot yang dilakukan di dalam rumah kaca, yang kita inginnya nanti menghasilkan bagaimana bisa meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, ekonomi, dan manfaat ekologi ini. Kemudian pertimbangan etis bagi kami seorang peneliti, yang pertama adalah menghindari plagiasi, yang kedua menjaga kerahasiaan data, yang ketiga menghormati hak individu, yang keempat menyampaikan informasi persetujuan dengan jelas, yang kelima mematuhi undang-undang dan peraturan privasi pemerintah. Rencana kami untuk penelitian ini semoga saja bisa diselesaikan sesuai dengan rencana. Kita mulai dari penyusunan proposal. Ini mulai dari Oktober 2024 dan semoga nanti bisa berhasil menyelesaikan penulisan kami sampai Mei 2026. Untuk pengambilan datanya itu nanti akan dimulai dari Januari 2025 sampai penyelesaiannya di November atau Oktober 2025. Nanti selama 6 bulan saya akan berada di Unimas untuk penyelesaian pengambilan pot studi. Ini beberapa referensi yang bisa kami tampilkan. Makan durian sungguh enak rasanya, apalagi makannya bersama tuan-tuan. Inilah rencana penelitian yang bisa saya paparkan. Mohon tuan-tuan memberikan saran dan arahan. Pergi ke pasar membeli mangga, mangganya manis, segar terasa. Terima kasih kepada semua yang jaga hingga disertasi ini dapat selesai sempurna. Mohon maaf apabila ada hilaf kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.